Saudara, tim pelaksana operasi Disaster Victim Identification DVI Polda Sumut mengidentifikasi 290 mayat korban bencana banjir dan longsor. 290 mayat itu berasal dari 12 kabupaten kota yang terdampak bencana. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI M. Azril Nasution langsung dari Sumatera Utara. Selamat siang Azril. Azril, bagaimana proses identifikasi korban banjir dan longsor dan bagaimana penyaluran bantuan saat ini? Azril. Ya, selamat siang juga Fahmi, Natasha dan pemirsa. Terkait tentang saat ini dari pihak kepolisian masih terus memberlangsungkan setiap proses pengevakuasian, Fahmi. Dan terkait tentang penyaluran bantuan, pihak kepolisian ini memastikan akan mendistribusikan obat-obatan hingga perawatan medis dan bahkan sejumlah logistik kepada masyarakat yang telah terdampak dan bahkan juga terisolir. Perlu kami sampaikan secara mendalam, Fahmi dan pemirsa, bahwa tim DVI atau Disaster Victim Identification Polda Sumatera Utara telah berhasil mengidentifikasi keseluruhan korban bencana banjir dan juga tanah longsor yang hingga sampai saat ini sudah terdapat 290 jenazah. Keberhasilan dari pihak Polda Sumatera Utara ini adalah bentuk profesionalitas dari pihak Polda Sumatera Utara untuk membantu dalam pengevakuasian korban yang telah terjadi dari bencana banjir dan juga tanah longsor. Oleh karena itu hingga sampai saat ini saya mengabarkan memang sudah terdapat 290 jenazah yang diidentifikasi oleh tim Mabes Polri, dalam hal ini adalah tim medis, dan kemudian keseluruhan korban ini telah dipulangkan ataupun langsung diserah terimakan kepada keluarga korban untuk dapat disemayamkan. Dan kemudian dapat kami sampaikan sementara untuk mereka yang masih mengalami luka-luka serius, maka pihak kepolisian ini masih terus memberikan perawatan yakni di Rumah Sakit Bayangkara Batangtoru hingga juga rumah sakit daerah setempat. Fahmi, Natasha dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait ketersediaan obat sejauh ini memang sudah cukup memadai begitu. Namun dari pihak Mabes Polri terus melakukan upaya pemberian bantuan hingga juga pendistribusian sampai ke daerah-daerah di Sumatera Utara termasuk Tapteng, Taput, Tapsel hingga juga Sibolga. Fahmi, Natasha dan juga pemirsa, dapat kami informasikan secara seksama bahwa Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan yakni Kombes Pol Taufik Ismail mengatakan bahwa keseluruhan tim medis sudah digerakkan untuk dapat membantu evakuasi korban, di mana tim medis ini terdiri dari 20 dari DVI Polda Sumatera Utara dan kemudian 10 dari tim Disaster Victim Identification Mabes Polri. Nah, oleh karena itu hingga sampai saat ini saya mengabarkan pula bahwa data yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara ini sampai saat ini juga telah mencatatkan setidaknya masih terdapat 160 orang yang dinyatakan hilang dan kemudian di antara orang-orang tersebut mengalami pembusukan. Nah, jika nanti tim DVI dari Polda Sumatera Utara ataupun Mabes Polri ini mengalami kesulitan dalam pengidentifikasian, maka pihak terkait ini akan menggunakan sampel DNA. Berikut kita simak pernyataan dari Kombes Pol Taufik Ismail. Ini tersebar di 12 kabupaten kota yang berada di wilayah Sumatera Utara. Terutama yang paling banyak itu berada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga. Ini yang paling banyak. Jumlah semuanya ada 290 korban yang meninggal dunia yang sudah teridentifikasi. Sudah diserahkan. Karena juga kita terbatasan untuk tempat penyimpanan untuk jenazah. Jadi begitu teridentifikasi, secepatnya kita akan serahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Ya, Natasha, Fahmi dan pemirsa, memang sampai saat ini sudah ada 30 personil dari tim DVI Polda Sumatera Utara dan kemudian juga tim dari DVI Mabes Polri yang terus bergerak cepat dalam melakukan pembantuan evakuasi para korban ini. Dan kemudian yang menjadi catatan bahwa sampai sejauh ini dari kedua belah pihak ini belum menemukan sejumlah kendala apapun dalam setiap operasi yang dilakukan dari pihak-pihak terkait ini. Dan yang paling penting dapat kami sampaikan bahwa operasi ini akan berlangsung hingga batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah agar kiranya pengevakuasian bahkan juga untuk menemukan korban-korban yang kemungkinan besar masih terendam ataupun ini tertimbun oleh reruntuhan material longsor agar segera ditemukan. Demikian Natasha, Fahmi, kita ke Anda.
Baik, terima kasih Azril. Selamat kembali bertugas.